Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman praktikum Optimasi Industri 2023. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di modul 2, yaitu modul transportasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi modul 2, tentunya kita harus mengetahui dulu apa sih tujuan dari modul 2 atau transportasi ini. Jadi ada 3 tujuan utama. Yang pertama mengenai problemnya apa sih atau permasalahannya apa. Yang kedua ada cost atau biayanya. Yang ketiga, ada metode yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan transportasi ini. Yang pertama yaitu permasalahannya. Jadi, praktikan mampu mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan transportasi serta menyelesaikan permasalahan transportasi tersebut menggunakan berbagai metode yang ada di modul 2 ini. Yang kedua yaitu ada cost atau biayanya. Jadi, praktikan mampu menentukan alokasi pendistribusian produk dengan biaya minimum dan perlu digarisbawahi bahwa biaya minimum adalah tujuan utama dari penyelesaian permasalahan di sini. Yang ketiga ada metode. Jadi, praktikan mampu membandingkan setiap metode yang digunakan dalam menentukan penyelesaian visible awal. Nah, untuk metode penyelesaian visible awal akan kita bahas di next slide. Yang pertama ada pengertian transportasi secara umum. Jadi transportasi adalah pemindahan suatu barang ataupun manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya atau biasa dari tempat asal ke tempat tujuan dengan menggunakan sebuah mode transportasi yang digerakkan oleh manusia, hewan, ataupun mesin. Untuk permasalahan transportasi sendiri itu adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama atau sejenis ke tempat tujuan secara optimal. Nah, jadi perlu diketahui bahwa produk yang dikirimkan di sini adalah produknya sama. Yang kedua ada metode transportasi. Untuk metode transportasi sendiri itu merupakan salah satu dari metode program linear untuk memecahkan permasalahan alokasi sumber daya organisasi seperti modal, waktu penyelesaian pekerjaan, kapasitas mesin, bahan baku, tenaga kerja, dan lain sebagainya yang ada hanya terbatas. Permasalahan transportasi itu sendiri membahas bagaimana sih masalah pendistribusian suatu komoditas atau produk dari sejumlah sumber atau biasanya yang disebut dengan supply ke sejumlah tujuan yang biasa disebut sebagai demand dengan tujuan meminimumkan ongkos pengangkutan yang terjadi. Jadi, masalah transit ini merupakan suatu masalah transportasi di mana sebagian atau seluruh barang yang diangkut dari tempat asal tidak langsung dikirimkan ke tempat tujuan, tetapi melalui tempat transit atau transshipment nodes. Selanjutnya ada manajemen transportasi. Nah, manajemen transportasi ini tentunya melibatkan berbagai pihak secara langsung untuk menentukan kinerja transportasinya. Jadi, ada beberapa, yaitu ada 6 pihak dari manajemen transportasi tersebut. Yang pertama ada shipper sebagai pengirim, yang kedua ada penerima, yang ketiga ada perusahaan penyedia jasa transportasi, biasa disebut dengan carrier dan agent, yang keempat ada pemerintah, yang kelima ada teknologi informasi dan komunikasi, dan yang terakhir ada masyarakat itu sendiri. Data yang digunakan dalam model transportasi ini ada dua. Yang pertama, tingkat penawaran di setiap sumber dan jumlah permintaan di setiap tujuan. Nah, jadi dalam model transportasi ini tentunya ada pabrik dan ada kota tujuan yang akan dilakukan pengiriman. Yang kedua, ada biaya transportasi per unit barang dari setiap sumber ke setiap tujuan. Nah, jadi ketika kita akan mengirimkan suatu barang dari pabrik ke gudang tujuan, tentunya memerlukan biaya transportasi. Nah, jadi biaya transportasi di sini sangat penting ada dalam data permasalahan transportasi. Yang kedua, ada tujuan model. Tujuan dari model ini adalah menentukan jumlah yang harus dikirimkan dari setiap sumber ke setiap tujuan, sedemikian sehingga biaya transportasi total dapat diminimumkan. Berguna juga untuk memecahkan permasalahan pendistribusian atau permasalahan alokasi. Ciri-ciri khusus dari persoalan transportasi itu ada 4. Pertama, terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan, atau ada supply dan ada demand. Yang kedua,
kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. Yang ketiga, komoditas yang dikirimkan atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan atau kapasitas sumber. Yang keempat, ongkos pengangkutan kapasitas dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya juga tertentu. Berikut adalah cara menyelesaikan persoalan transportasi. Yang pertama, membuat matriks transportasi. Yang kedua, jumlah demand harus sama dengan jumlah supply. Yang ketiga, jumlah demand tidak sama dengan jumlah supply, maka demand dan supply-nya ini harus disamakan terlebih dahulu dengan menambahkan baik baris maupun kolom dummy di mana biaya transportasinya sebesar 0. Yang keempat, barang yang akan dialokasikan dari sumber ke tujuan adalah sejenis. Yang kelima, pengisian tabel transportasi harus mengacu pada rumus M plus N-1, di mana M adalah jumlah baris dan N adalah jumlah kolom. Nah, seperti di tujuan awal tadi, penyelesaian visible awal. Nah, jadi untuk penyelesaian visible awal ini terdapat 3 metode. Yang pertama, northwest corner, least cost, dan Vogel approximation. Nah, jadi ketiga metode ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan transportasi. Yang pertama ada northwest corner, di mana metode ini adalah menggunakan sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke sisi kanan dan dari atas ke bawah dalam peta matriks yang telah dibuat. Yang kedua, least cost adalah metode pemberian prioritas pengalokasian yang mempunyai ongkos satuan terkecil, di mana biaya per unit terkecil itu yang lebih diutamakan. Yang ketiga, ada Vogel approximation. Metode ini merupakan salah satu metode transportasi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan transportasi berdasarkan konsep biaya, yaitu perbandingan antara dua biaya terkecil, yaitu pada baris maupun pada kolom. Selanjutnya ada proses menuju solusi awal. Untuk proses menuju solusi awal ini ada dua. Nah, ini tidak kita gunakan dalam penyelesaian permasalahan transportasi pada praktikum kali ini. Nah, namun hanya sebagai pengetahuan saja. Yang pertama ada metode stepping stone, yaitu metode yang merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produk yang optimal menggunakan cara trial and error. Nah, jadi stepping stone ini lebih ke kita mencoba atau biasanya diiterasi. Yang kedua ada metode Moody atau modified distribution, merupakan perkembangan dari metode stepping stone. Jadi metode Moody ini menghitung indeks perbaikan untuk setiap sel kosong tanpa menggunakan jalur tertutup. Sekian untuk materinya. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan software untuk menyelesaikan contoh permasalahan yang sudah ada, dan tentunya kalian jangan lupa mencoba materi dan mempraktekkan dengan software secara mandiri. Selanjutnya, kita akan masuk ke studi kasus persoalan transportasi. PT Semen Indonesia Persero merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi semen. Produk ini akan didistribusikan ke berbagai daerah dan memiliki 4 gudang penyimpanan. Gudang tersebut di beberapa kota di Jawa Timur, yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Malang. Keempat kota tersebut akan mendistribusikan produk semen ke 4 agen penyalur yang masing-masing berada di kota Jogja, Jakarta, Semarang, dan Bandung, di mana bisa diketahui bahwa 4 gudang penyimpanan ini adalah sebagai supply atau kota asal, dan 4 agen penyalur ini sebagai demand atau kota tujuan, di mana kemampuan gudang untuk menampung produk tersebut sebesar Surabaya 990 unit, Sidoarjo 740 unit, Gresik 823 unit, Malang 740 unit. Sedangkan agen penyalur membutuhkan produk sebesar Jogja 840 unit, Jakarta 850 unit, Semarang 850 unit, dan Bandung 680 unit. Sehingga untuk mendistribusikan produk dari kota asal ke kota tujuan atau dari supply ke demand diperlukan biaya transportasi atau biaya pendistribusian. Dengan biaya transportasi adalah sebagai berikut, yaitu dari kota Surabaya ke kota Jogja sebesar $51, ke kota Jakarta sebesar $81, ke kota Semarang sebesar $71, ke kota Bandung sebesar $49. Dari kota Sidoarjo ke kota Jogja sebesar $60, ke kota Jakarta sebesar $89, ke kota Semarang sebesar $69, ke kota Bandung sebesar $50. Dari kota Gresik ke
kota Jogja sebesar $58, ke kota Jakarta sebesar $85, ke kota Semarang sebesar $81, ke kota Bandung sebesar $48, dari kota Malang ke kota Jogja sebesar $47, ke kota Jakarta sebesar $98, ke kota Semarang sebesar $71, dan yang terakhir ke kota Bandung sebesar $79. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan setelah kita mengetahui persoalan transportasi, kita akan membuat matriks transportasi di Excel. Nah, jadi untuk matriks transportasi yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut, di mana pada kolom sebelah kiri yang berwarna biru merupakan kapasitas dengan kapasitas 740, 823, 680, 740. Kemudian yang baris di bagian atas yang berwarna pink merupakan permintaan dengan permintaan sebesar 840, 890, 850, 680. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa yang berwarna biru kita dapatkan dari di sini, kemudian yang berwarna pink kita dapatkan dari sini. Nah, kemudian kita lanjut. Untuk yang bagian tengah, yang berwarna hijau merupakan biaya transportasi yang sudah dijelaskan bahwa biaya transportasi dari kota asal ke kota tujuan adalah besarnya tertentu, yaitu sebagai berikut. Nah, kemudian setelah kita mengetahui matriks transportasi, ada beberapa catatan yang perlu diingat bahwa ketika kita melakukan perhitungan di mana jumlah permintaan itu harus sama dengan kapasitasnya. Namun, jika tidak sama dengan, ketika kita melakukan perhitungan, maka kita harus menambahkan kolom dummy, di mana kolom dummy ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan atau kekurangan yang ada, kurang pada permintaan atau kurang pada kota asalnya. Namun, untuk penambahan kolom dummy di matriks ini hanya dilakukan ketika kita melakukan perhitungan secara manual. Kalau kita menggunakan aplikasi atau software yaitu POMQM, kita tidak perlu menambahkan kolom dummy karena kolom dummy akan otomatis tertambahkan ketika kita melakukan uh, penyelesaian menggunakan software tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke POMQM. Pada modul 3 kita pilih yaitu Transportation. Kemudian kita create datasheet for transportation. Buat judulnya kalian bebas, bisa kalian tulis studi kasus modul 2 atau nama kelompok kalian juga boleh, nama kalian bebas ya. Modul 2. Nah, kemudian untuk number of sources itu sebagai kota asal atau agen penyalur tadi ada 4. Ya, kita tulis di sini 4. Kemudian number of destination tadi kita menggunakan disalurkan ke 4 kota tujuan. Jadi tujuannya ada 4 kota, kita tulis 4 juga. Untuk objektifnya kita gunakan minimize. Kenapa kita gunakan minimize? Karena pada permasalahan transportasi, hal yang akan kita cari atau hal yang akan kita selesaikan adalah menentukan biaya transportasi atau biaya pendistribusian minimal. Kemudian kalau ininya tetap, kemudian kita oke. Nah, untuk datanya kita inputkan sesuai dengan matriks transportasinya. Kemudian kita paste ke sini. Nah, kalau sudah datanya kita inputkan, maka kita akan melakukan penyelesaian yang pertama, kita menggunakan metode Northwest Corner. Selanjutnya kita solve. Nah, di sini sudah terlihat transportation result, di mana tabel ini merupakan hasil optimal dari penyelesaian masalah transportasi. Di sini bisa kita lihat Surabaya ke Jogja mendistribusikan produk sebesar 100 produk, Surabaya ke Jakarta mendistribusikan produk sebesar 613 produk, sehingga didapatkan biaya optimal atau biaya minimal dari solusi penyelesaian optimal atau alokasi produk sebesar $180.877. Karena permintaan dan kapasitas tidak sama, sehingga di sini muncul kolom dummy, di mana kolom dummy yang muncul yaitu sebesar 277. Nah, kemudian kita lanjut ke output selanjutnya, yaitu marginal cost. Nah, di sini ada marginal cost. Marginal cost adalah tambahan biaya yang terjadi apabila kita melakukan alokasi produk tidak sesuai dengan tabel solusi optimal. Nah, di sini kan ada tabel optimal itu mendistribusikan produk dari Surabaya
ke Jogja. Nah, namun apabila kita mengalokasikan produk dari Sidoarjo ke Jogja, maka akan terjadi penambahan biaya yaitu sebesar $11. Kalau kita mendistribusikan lagi dari Sidoarjo ke Jakarta, maka akan terjadi penambahan biaya sebesar $10. Nah, begitupun selanjutnya. Di sini pun bisa terlihat ketika kita melakukan alokasi sesuai dengan tabel solusi, maka tidak terjadi penambahan biaya. Contohnya yaitu di sini ada Surabaya ke Jogja, kita melakukan alokasi produk. Nah, maka penambahan biaya di sini tidak terjadi atau sama dengan nol. Kemudian untuk output selanjutnya yaitu ada iterasi. Nah, iterasi adalah berapa banyak perhitungan yang dilakukan agar mencapai hasil optimal sesuai dengan tabel solusi. Nah, jadi ketika kita melakukan perhitungan manual, tentu kita melakukan beberapa tahapan iterasi. Nah, untuk di metode Northwest Corner ini terdapat 9 iterasi untuk mendapatkan hasil optimal atau biaya minimal sebesar $180.877. Oke, selanjutnya kita masuk ke output selanjutnya, yaitu ada shipment with cost. Untuk shipment with cost ini adalah pengiriman dengan biaya pengiriman tiap sumber ke tujuan sesuai dengan banyaknya produk yang kita kirimkan. Nah, tadi kita akan mengalokasikan produk dari Surabaya ke Jogja sebesar 100 produk. Nah, biaya yang didapatkan atau biaya pendistribusiannya adalah sebesar $5.100. Nah, jadi caranya adalah biaya transportasinya dari Surabaya ke Jogja kan sebesar $51. Kemudian produk yang akan didistribusikan adalah 100 unit. Jadi karena $51 merupakan biaya per unit, jadi 100 dikali $51, maka didapatkan biaya transportasinya dari Surabaya ke Jogja sebesar 5.100, begitupun seterusnya. Oke, selanjutnya untuk output yang terakhir ada shipping list. Ada shipping list. Nah, untuk shipping list sendiri adalah rangkuman dari semua solusi optimal yang didapatkan. Jadi, di sini ada shipment. Shipment adalah produk yang akan dikirimkan atau didistribusikan. Kemudian cost per unit adalah biaya transportasi per unit. Dan shipment cost adalah biaya keseluruhan pengiriman yang didapatkan dari shipment dikali dengan cost per unit. Yang pertama ada Surabaya ke Jogja, melakukan pengiriman sebesar 100 produk dengan cost per unit sebesar $51, sehingga didapatkan shipment cost sebesar $5.100. Sehingga dari total pengiriman ini didapatkan hasil pengiriman atau total biaya pengiriman minimum yaitu sebesar $180.877. Nah, selanjutnya kita akan melakukan edit data untuk mengganti ke metode lain. Kita melakukan edit data. Di sini kita akan ganti metodenya, start metodenya kita ganti ke minimum cost method. Kemudian kita solve. Nah, didapatkan juga solusinya yaitu sebesar $180.877. Sama ya untuk menggunakan metode Northwest Corner. Kemudian untuk iterasinya di sini sebanyak hanya menggunakan 3 iterasi saja pada metode minimum cost atau least cost. Nah, kemudian kita coba lihat ke Vogel approximation. Kita edit data, kemudian kita ganti ke Vogel approximation, kita solve. Hasilnya pun tetap sama, yaitu biaya minimumnya sebesar $180.877. Kemudian kita lihat iterasinya juga. Di sini untuk iterasinya terjadi 4 kali iterasi. Nah, jadi dengan nilai solusi yang sama ini, kalian dapat membandingkan bagaimana iterasi yang terjadi setiap metodenya, bisa dilihat juga marginal cost-nya, dan setiap output dari setiap metodenya, sehingga kalian dapat melakukan analisis dengan metode-metode atau dengan 3 metode yang akan kita gunakan, dan dilihat hasilnya untuk setiap metodenya. Jadi jangan lupa buat kalian mencoba juga secara mandiri, dan kita akan melakukan praktikum di hari Rabu malam. Sekian.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.